Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di ruang kuno, Cukuaseng sedang duduk bersila di udara. Di sekelilingnya, roh-roh yang kuat terus menyebar, menyapu ke segala penjuru. Sutra Kaisar Ilahi, cahaya penghancur jiwa. Dia menempelkan kedua tangannya, dan ke-10 jarinya langsung bergetar, bagaikan bunga teratai yang mekar perlahan. Dan suara yang terdengar dari tenggorokannya. Saat ini, kekuatan mentalnya berkumpul dengan cepat. Dan cahaya abu-abu keperakan perlahan mekar. Perlahan-lahan menutupi dunia ini. Pada saat ini, aura mengerikan yang tak terlukiskan menyebar. Seolah-olah memiliki kekuatan penghancur yang dapat memusnahkan jiwa seseorang. Cukuaseng membuka matanya, dan cahaya tajam keluar dari matanya. Lalu perlahan-lahan dia mengulurkan jarinya, dan mengarahkannya dengan lembut ke depan. Cahaya abu-abu keperakan terpancar keluar, dan saat cahaya itu menyapu angkasa, seluruh dunia menjadi sunyi senyap, dan aura yang menggetarkan jantung diam-diam meresap ke udara. Tepat pada saat berikutnya, cahaya abu-abu keperakan menyapu seluruh ruang, lalu jatuh ke tanah di bawahnya. Setelah cahaya itu, semuanya kembali tenang. Namun, ini hanya penampakan saja. Setelah beberapa saat, bumi yang tampaknya tenang itu tiba-tiba meledak dari udara tipis, lalu berubah menjadi debu yang tersebar di udara. Cukuaseng merhatikan semua ini, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Baru saja ketika cahaya abu-abu menyinari bumi, seketika itu juga memusnahkan sisa vitalitas yang ada di bumi, menyebabkan langsung meledak menjadi bubuk. Layak disebut kitab suci Kaisar Ilahi. Cahaya penghancur jiwa yang mengerikan seperti itu cukup untuk memusnahkan vitalitas dalam tubuh seseorang, praktisi Rana Ying yang tingkat ke-6. Kitab suci Kaisar Ilahi ini adalah teknik rahasia spiritual teratas Guan Huang, dan kekuatannya tak terukur. Sudah lama sekali, saatnya aku pergi. Cukuaseng perlahan berdiri, lalu menatap ke langit yang jauh. Sekarang, setengah tahun telah berlalu, dan saluran luar angkasa itu telah lama menghilang. Jika dia ingin pergi dari sini, dia hanya bisa melewati jurang Netherworld. Dan jika ingin meninggalkan pemakaman dewa dan iblis dengan cara ini, mereka pasti akan memasuki area inti istana dewa dan iblis. Hal ini hampir tidak dapat dihindari. Memikirkan hal ini, Cukuaseng perlahan mengepalkan tangannya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kali ini, dia akan bertarung melawan istana dewa dan iblis. Dan lihat siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Cukuaseng melangkah maju. Sosoknya langsung melesat ke angkasa, langsung menuju jurang dewa dan iblis di atas kepalanya. Istana dewa dan iblis, aku datang. Di dunia luar, gunung dewa dan iblis di atas alun-alun. Pada saat ini, di depan alun-alun, 9 sosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Aura yang kuat keluar dari tubuh mereka dan beriak di alun-alun. Dan ke-9 orang ini adalah 9 tetua istana dewa dan iblis. Di depan orang-orang ini, ada seseorang lelaki tua berpakaian biasa, yang matanya sedikit terpejam. Ekspresinya terlihat tenang, tidak menunjukkan emosi atau kegembiraan. Tuan Muda Helan, kali ini banyak orang yang datang ke sini.
dengan harapan bisa memaksa istana dewa dan iblis kita untuk mengalah. Seorang pria berkata dengan hormat di suatu tempat di ujung alun-alun. Mendengar ini, Helan Ling Tian meliriknya dengan acuh. Mereka hanya ikan dan udang kecil. Bahkan jika jumlah mereka banyak, bagaimana mereka bisa mengancam istana dewa dan iblis kita? Apa yang dikatakan Tuan Muda Helan benar. Pria itu mengangguk. Di mana Yue Kincang? Mata Helan Ling Tian berbinar dan dia tiba-tiba bertanya. Pria itu buru-buru berkata, setelah kepala istana kembali dari pemakaman dewa dan iblis, Tuan Yue pergi dengan tergesa-gesa. Konon katanya dia pergi ke benua kehidupan dan kematian. Benua kehidupan dan kematian. Helan Ling Tian mengangkat alisnya, lalu mengangguk sedikit. Benua kehidupan dan kematian ini merupakan wilayah inti dari seluruh tanah terlantar. Tidak ada kekuatan di sana, dan tidak ada seorang pun yang berani mendirikan sekte di sana. Alasannya, karena benua kehidupan dan kematian merupakan tempat ujian bagi semua generasi muda dari 10 wilayah. Jika kekuatan dari tanah terlantar berani mendirikan sekte di sana, itu sama saja dengan memprovokasi terhadap seluruh 10 wilayah. Bahkan dengan kekuatan dewa istana dewa dan iblis, mereka tidak berani melanggarnya. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran di antara para junior ini. Helan Ling Tian bergumam dengan sedikit kerinduan dalam ekspresinya. Di benua kehidupan dan kematian, para jenius dari 10 negeri berkumpul bersama. Sekali pertarungan terjadi, itu pasti akan menjadi perang yang menggemparkan dunia. Namun sayang, dia bukan dari tingkat ke-10, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dengan kekuatan Tuan Muda Yue, tidak sulit untuk memasuk ke 30 besar. Tapi sulit untuk menembus 10 besar, kata pria itu sambil tersenyum. Helan Ling Tian mengangguk pelan, tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap perkataan pria itu. Dalam setiap pertempuran di antara para jenius di benua dewa dan kehidupan, siapapun yang bisa masuk ke peringkat 10 besar adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa. Sekalipun dia sombong, dia akan merasa rendah diri bila berhadapan dengan orang-orang jenius itu. Saya penasaran bagaimana para tetua akan menghadapi kekuatan-kekuatan yang datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban kepada kita. Dia mengalihkan pandangan keluar alun-alun. Di sana, sekelompok sosok gelap tengah bergegas mendekat. Karena tuannya, Qin Aotian, secara paksa menyerap esensi darah orang-orang dari semua sisi di pemakaman dewa dan iblis. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menjadi marah, dan mereka bergandengan tangan untuk bersiap datang hari ini untuk meminta pertanggungjawaban. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari jauh, lalu mendarat di alun-alun satu demi satu. Mereka datang, Tetua Agung Istana Dewa dan Iblis membuka matanya, lalu menatap ke depan dengan ekspresi tenang. Bukankah seharusnya Anda, Istana Dewa dan Iblis, memberi kami penjelasan? Sebuah suara kasar terdengar, dipenuhi dengan kemarahan. Orang tua berpakaian preman itu melihat 10 praktisi kuat berjalan keluar dari kerumunan, lalu berhenti di depannya. Ke-10 orang ini adalah perwakilan yang ditunjuk oleh berbagai kekuatan untuk datang meminta pertanggungjawaban Istana Dewa dan Iblis. Jika Istana Dewa dan Iblis tidak memberikan penjelasan kepada semua orang yang hadir hari ini, jangan salahkan kami karena kejam. Pria kekar di depan mendengus dingin. Langkahnya ringan,
lalu gelombang dahsyat menyapu keluar dari tubuhnya, bersiul bagaikan badai di atas alun-alun. 9 orang yang tersisa juga melepaskan aura mereka satu demi satu, membentuk tekanan kuat yang menyelimuti para tetua istana dewa dan iblis. Rana Yingjang tingkat kelima. Mata Helang Lingtian jadi fokus. Kekuatan 10 orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat kelima Rana Yingjang. Terlebih lagi, pria kekar yang memimpin bahkan lebih menonjol dalam kultivasinya. Dan dia hanya selangkah lagi mencapai tingkat ke-6. Orang-orang ini datang dengan kekuatan besar, katanya perlahan dengan ekspresi serius. Dengan pemandangan seperti ini, bahkan dengan latar belakang istana dewa dan iblis, dia merasakan tekanan besar. Lagi pula, ada 10 praktisi Rana Yingjang tingkat kelima di sana. Dan tidak ada kekuatan besar di tanah terlantar yang berani meremehkan mereka sedikit pun. Saya khawatir akan sulit menyelesaikan insiden hari ini secara damai. Mata Helan Lingtian berkedip, lalu dia menghela nafas panjang. Suara dingin bergema di alun-alun, menyebabkan atmosfer dunia langsung membeku. Dan aura membunuh diam-diam memenuhi udara. Penatua agung yang berpakaian kain berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah tidak mendengarkan pertanyaan dari lelaki kekar itu. Matanya yang keruh menyapu kerumunan yang marah, lalu dia tersenyum tipis. Jika kalian semua datang berkunjung, istana dewa dan iblis akan memperlakukan kalian sebagai tamu. Tetapi jika seseorang ingin menguji kemampuan istana dewa dan iblisku, maka hari ini aku hanya dapat mengatakan kepada kalian bahwa kalian tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan istana dewa dan iblisku. Suaranya tampak tenang, tetapi menyembunyikan niat membunuh yang kuat. Mendengar perkataan tetua agung itu, pria kekar itu menjadi marah. Dia memandang 9 orang lainnya dengan wajah mereka semua sangat muram. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan dengan begitu banyak kekuatan yang datang, sikap istana dewa dan iblis masih begitu sombong. Menurut tetua agung, mengenai apa yang dilakukan Qin Aotian di pemakaman dewa dan iblis, apakah kita hanya bisa diam saja? Pria kekar itu bertanya. Tetua agung itu meliriknya. Sepertinya tidak ada seorang pun dari aula Shenwu yang memasuki istana pemakaman dewa dan iblis. Wajah lelaki kekar itu langsung membeku. Lalu dia mendengus dingin. Istana dewa dan iblis sudah keterlaluan. Aula Shenwenku tidak tahan lagi, jadi tentu saja aku harus memimpin. Kapan Master Wu menjadi begitu murah hati? Penatua agung tersenyum tipis. Sekilas tatapan mencibir terpancar di matanya. Kepala balai Shenwu bernama Wu Feng. Dia tahu orang macam apa dia. Dia mungkin mampu mencari agenda sendiri ketika mereka berkumpul di istana dewa dan iblis untuk meminta pertanggungjawaban. Pria kekar bernama Wu Feng memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia menatap tetua agung dan berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak perlu menghasut. Tidak peduli betapa manisnya kata-kata istana dewa dan iblismu hari ini. Kamu tidak dapat menjelaskan hal-hal tak tahu malu yang dilakukan Qin Aotian di pemakaman dewa dan iblis." Mendengar ini, penatua agung melangkah maju. Dia melirik semua orang dan berkata dengan tenang, "Memang istana dewa dan iblisku yang salah dalam hal ini. Jadi untuk kalian semua yang datang ke sini, istana dewa dan iblis kami telah menyiapkan hadiah yang murah hati sebagai ungkapan permintaan maaf kami." Hadiah yang murah hati. Wu Feng pun mencibir.
Ia tidak percaya kalau istana dewa dan iblis yang sombong. Mereka akan memberi hadiah yang berlimpah. Tetua Agung tersenyum tipis. Lalu dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya melesat keluar, lalu melayang di atas kepala semua orang. Semua orang memejamkan mata karena cahaya yang menyilaukan itu. Setelah beberapa saat, ketika mereka terbiasa dengan cahaya, mereka dapat melihat dengan jelas apa itu. Batu luar angkasa. Wu Feng merasa terkejut. Ini sebenarnya adalah bukit yang terbuat dari batu-batu luar angkasa. Fluktuasi kekuatan ruang angkasa yang terpancar darinya sangat mengejutkan. Bukit ini terbuat dari 200 juta batu luar angkasa yang memberikan kepadamu sebagai kompensasi dari istana dewa dan iblis. Suara samar tetua agung itu menyebar dan segera membuat ekspresi banyak orang langsung berubah. 200 juta batu luar angkasa. Jumlah ini hanya angka astronomi. Sesaat, orang-orang dari segala penjuru menatap ke arah bukit, dan suara menelan ludah terdengar silih berganti. Wu Feng adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia mengalihkan pandangannya dari bukit dan menatap ke arah tetua agung. Istana dewa dan iblis benar-benar murah hati. Jika 200 juta batu luar angkasa dibagi rata, masing-masing pasukan kita akan mendapatkan maksimal 5 juta batu luar angkasa. Apakah istana dewa dan iblis ingin menggunakan batu luar angkasa sebanyak ini untuk membeli setengah dari esensi darah orang-orang dari berbagai kekuatan di kelompokku? Wu Feng pun mencibir. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari berbagai kekuatan yang memiliki keserakahan di matanya tiba-tiba terkejut dan tampak marah. Memang, meskipun 200 juta batu luar angkasa ini banyak, tetapi jika dibagi rata, masing-masing kekuatan tidak akan bisa mendapatkan banyak. Kepala kuil Wu benar. Istana dewa dan iblis kita tetap diam sebagai ganti sedikit batu luar angkasa ini. Ini terlalu sombong dan menindas. Semua orang menjadi heboh dan berteriak dengan marah. Wajah tetua agung tiba-tiba menjadi gelap. Kalau saja ketua istana tidak sedang dalam pengasingan, istana dewa dan iblis mereka tidak akan mengeluarkan satupun batu luar angkasa. Apalagi 200 juta. Berapa banyak yang kamu inginkan? Tanyanya dengan dingin. Mendengar ini, Wu Feng menatap 9 orang lainnya, lalu berkata, kalikan 10 kali lipat. 2 miliar batu luar angkasa. Ini terlalu dibesar-besarkan. Bahkan dengan sumber daya istana dewa dan iblis, mustahil menghasilkan begitu banyak batu luar angkasa. Ekspresi wajah tetua agung menjadi muram. Kekuatan ini benar-benar memaksa mereka mendorong batas kemampuannya. Apakah mereka benar-benar mengira istana dewa dan iblis takut pada mereka? Dia melambaikan lengan bajunya, lalu hembusan angin kencang pun keluar dan langsung menghantam bukit itu. Setelah ledakan keras, bukit yang terdiri dari 200 juta batu luar angkasa ini pun hancur menjadi bubuk. Kalian semua orang buta. Biar aku tegaskan hari ini. Jangan pernah berpikir untuk mengambil satu pun batu luar angkasa dari istana dewa dan iblisku. Sebuah suara dingin terdengar, membawa niat membunuh yang kuat, yang bergema di alun-alun. Dalam sekejap, suasana langsung menjadi sangat tegang dan niat membunuh merasuki setiap orang. Sebagai tanggapan, Wu Feng mendengus dingin. Para praktisi setengah esensi darahnya diekstrak hari itu adalah tulang punggung semua kekuatan. 2 miliar batu ruang angkasa sudah merupakan murah hati dari pihak kita.
Penatua agung itu tersenyum dingin. Tatapan matanya menyapu semua orang. Keluar dari sini dalam waktu 10 napas. Teriakan itu bagaikan guntur. Suatu kekuatan penindas yang dahsyat menyelimuti tempat itu, membuat banyak orang menggigil di sekujur tubuhnya. Apakah kalian istana dewa dan iblis bertekad untuk melawan kami semua? Wu Feng pun mencibir. Tetua agung melemparkan tatapan tajam. Aula Shenwunmu ini menggunakan insiden ini untuk bangkit kembali. Tapi aku khawatir kamu terlalu naif. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh tetua agung. Wu Feng mendengus dingin lalu bergegas keluar. Karena dia datang ke sini hari ini atas nama semua orang. Jadi dia harus menonjol. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak? 9 puncak untuk melindungi dunia. Wu Feng berteriak dengan suara rendah. Lalu dia bertepuk tangan. Suatu kekuatan dahsyat meraung. Lalu berubah menjadi 9 gunung besar di depannya. Di puncak gunung, pola-pola misterius berkedip-kelip. Dan aura yang amat berat memenuhi udara. Hanya hal sepele. Tetua agung melambaikan bajunya. Cahaya merah menyapu, lalu berubah menjadi lautan api yang mengamuk, lalu menyelimuti 9 gunung itu. Suhu tinggi yang mengerikan meletus, dan cahaya merah melesat ke langit, langsung mencairkan 9 gunung. Melihat pemandangan ini, banyak praktisi menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Serangan dahsyat yang dilakukan oleh Wu Feng berhasil dipatahkan oleh penatua agung istana dewa dan iblis pada serangan pertama. Tingkat ke-6 ranah Yin Yang. Suara terkejut Wu Feng terdengar. Tingkat kultivasi tetua agung istana dewa dan iblis ini sebenarnya telah mencapai tingkat ke-6 ranah Yin Yang. Terima kasih.